Bab 221, Kekuatan Mengerikan dari Pria Bertopeng. Mendengar ini, Luke menyipitkan matanya, menoleh untuk melihat pengikutnya, dan berkata, apakah kamu yakin? Anak ini bisa berteman dengan Amelia, jadi dia mungkin memiliki status. Siapa peduli dengan identitasnya? Hajar dia dulu, anak ini hanya seorang prajurit bawaan tingkat 7. Aku bisa menyiksanya sampai mati hanya dengan satu tangan. Pengikutnya mencibir. Luke melirik Fang Yu yang sedang mengobrol dan tertawa bersama Amelia, lalu berkata dengan tatapan sinis di matanya, baiklah, ayo kita lakukan. Kalau terjadi apa-apa, ayahku ada di sini. Pameran dagang masih berlangsung, tetapi suasananya tidak lagi semarak. Alasan utamanya adalah karena pada awalnya, benda-benda yang dikeluarkan Jubao Zenren sangat mengejutkan sehingga meningkatkan penglihatan semua orang ke tingkat yang lebih tinggi, menyebabkan mereka bahkan tidak melihat benda-benda lain dan merasa bosan. Dalam suasana ini, Guru Jubao segera mengumumkan bahwa pameran dagang telah berakhir dan semua orang boleh pulang. Alasan mengapa Guru Jubao mengadakan pameran dagang sebenarnya hanya untuk memperdagangkan barang-barang yang dimilikinya. Adapun bagaimana para tamu ini berbisnis satu sama lain, dia tidak peduli sama sekali. Kamu tidak mengubah apapun. Fang Yu memandang Stella dan bertanya. Stella menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa dengan matanya yang indah, dan berkata, aku tidak melihat sesuatu yang sangat berharga. Fang Yu menatap Amelia lagi. Amelia juga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sebenarnya, aku datang ke sini bersama ayahku hanya untuk melihat kegembiraan. Ketika pertunjukan selesai, Erter juga melihat Fang Yu dan berjalan mendekat untuk menyapa. Setelah itu, mereka berempat berjalan keluar dari Hua Manlo bersama-sama. Tuan Zhu, mereka keluar, kata pengikut Luke. Erter dan Amelia ada di sampingnya, tidak mudah untuk mengambil tindakan. Luke berkata sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir, anak ini tidak mungkin pulang bersama Erter dan putrinya, kan? Jika kita mengikutinya, kita akan selalu punya kesempatan untuk menangkapnya sendirian, kata pengikut Luke. Luke mengangguk, dan keduanya mengikutinya keluar dari Hua Manlo. Saat itu sudah pukul 8.40 malam. Berjalan di jembatan batu, Amelia dan Stella berbicara sambil melihat pemandangan di kedua sisi. Namun perhatian Fang Yu tidak tertuju pada pemandangan sekitarnya. Sebelum meninggalkan Hua Manlo, dia menemukan pria bertopeng itu tiba-tiba menghilang. Setelah berjalan keluar dari Hua Manlo, dia merasakan aura pria bertopeng itu lagi. Orang ini tidak jauh di depan. Boom! Tepat saat Fang Yu tengah berpikir, sebuah suara keras tiba-tiba meledak di hadapannya. Kerumunan orang yang berjalan di jembatan batu berseru. Apa yang terjadi? Apa yang meledak? Itu bukan ledakan. Sepertinya ada beberapa prajurit yang sedang bertempur di alun-alun di depan jembatan batu. Itu Cilang yang sedang bertarung dengan seseorang. Lawannya, sepertinya wajahnya tertutup, jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas. Apakah Cilang berkelahi dengan orang lain? Mendengar berita itu, warga yang semula berjalan pelan di jembatan batu itu pun segera melangkah maju. Mereka semua ingin melihat siapa yang berani memprovokasi Cilang. Fang Yu juga berjalan maju dengan cepat. Dia tahu bahwa orang yang menyerang Cilang kemungkinan besar adalah pria bertopeng. Stella dan Amelia, ayah dan anak perempuan, juga mengikuti dari belakang Fang Yu. Saat berjalan menyusuri jembatan batu, ada lapangan kosong di depan Anda. Pada saat ini, banyak orang sudah berdiri di ruang terbuka di depan jembatan batu, memandangi dua sosok yang berdiri di alun-alun. Salah satunya adalah Cilang, dan yang satu lagi adalah pria bertopeng yang selama ini diam-diam diperhatikan Fang Yu. Siapa orang itu? Kenapa dia tiba-tiba menyerang Cilang? Itu pasti musuh Cilang. Tidak, aku hanya melihat orang ini di pameran dagang. Kurasa dia mungkin ingin merebut cermin roh dari Cilang. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah sedikit dan mereka semua menatap pria bertopeng itu. Dia sebenarnya ingin merebut cermin pelindung jiwa dari Red Wolf. Bukankah dia terlalu berani? Tidak apa-apa kalau mereka hanya merampok, tapi mereka merampok secara terang-terangan di depan banyak orang. Siapa kamu? Di alun-alun, Cilang menatap pria bertopeng di depannya dan bertanya dengan dingin. Karena wajahnya ditutupi kain hitam, tidak seorang pun dapat melihat mulut pria bertopeng itu. Namun, semua orang bisa mendengar suara yang tajam dan aneh. Serahkan cermin di tanganmu. Seperti yang diduga, dia ingin mencuri cermin pelindung jiwa. Wajah semua orang berubah sedikit, dan mata mereka menjadi bersemangat. Cilang adalah pendekar tingkat atas, dan penjamretan terang-terangan yang dilakukan orang ini pasti akan membuat Cilang marah. Sekarang saatnya menonton sesuatu yang menarik. Kau menginginkan cermin pelindung jiwa di tanganku. Senyum dingin muncul di sudut mulut Cilang. Sejak ia mendirikan Sekte Serigala Merah dan menjadi terkenal, setiap orang yang melihatnya akan bersikap waspada dan hormat. Dan sekarang dia telah datang ke Jiangnan, tempat yang ilmu bela dirinya buruk, malah ada orang yang ingin merampas senjata saktinya secara langsung. Pengadilan kematian. Tidak peduli siapa Anda telah berhasil membuat saya marah. Cilang berkata dengan suara dingin, dan pada saat yang sama, auranya mulai meningkat. Semburan kekuatan dahsyat menyelimuti seluruh langit dan bumi di sekitarnya.
Puncak dari Grandmaster seni bela diri, yang terkuat di peringkat surgawi. Kekuatan Cilang menduduki peringkat terbaik di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Jika Cilang marah, orang itu akan mati. Kudengar cara-cara Cilang sangat kejam. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan mati mengenaskan, dan mustahil bagi mereka untuk meninggalkan tubuh yang utuh. Orang itu pantas mati. Merebut Cilang di depan umum tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Di depan jembatan batu, semua orang berbicara. Pada saat ini, Master Jubao juga keluar, menatap dua orang di alun-alun, dan senyum muncul di wajahnya. Sebagai pedagang senjata sakti, ia telah melihat banyak kasus harta karun yang dirampok secara diam-diam. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pria bertopeng menyerang segera setelah dia keluar pintu. Lagi pula, hal semacam ini bukanlah hal yang mulia, dan jika Anda ingin melakukannya, Anda harus melakukannya secara rahasia. Baiklah, biarkan aku melihat kekuatan saudara Cilang. Guru Jubao berpikir dalam hati. Luke dan pengikutnya berdiri di belakang kerumunan, menyaksikan dua orang yang saling berhadapan di alun-alun. Di alun-alun, aura Cilang tumbuh semakin kuat. Tekanan udara di seluruh dunia turun drastis, dan beberapa manusia yang tidak pernah berlatih bela diri merasa kesulitan bernapas. Cilang menepuk tas penyimpanan di pinggangnya. Tas penyimpanan itu berkedip, dan sebuah pedang tajam sepanjang 1 meter muncul di tangan kanannya. Cilang mencengkeram pedang itu erat-erat. Wus! Api merah segera menyala di bilah pedang itu. Ini pedang api merah. Senjata asli Cilang. Aku juga pernah mendengarnya. Konon, Cilang pernah menggunakan pedang ini untuk membunuh 3 pendekar bela diri musuh sendirian. 1 lawan 3? Ya ampun, bukankah itu terlalu intens? Kemunculan pedang api merah sekali lagi menimbulkan ledakan seru. Hampir semua perhatian tertuju pada Cilang. Namun, Fang Yu menatap pria bertopeng di sisi lain yang tidak bergerak. Kecuali Fang Yu, tidak ada prajurit lain yang hadir dapat merasakan aura kompleks yang terpancar dari pria bertopeng itu. Inilah mengapa mereka sangat memandang rendah pria bertopeng. Jika mereka tahu bahwa pria bertopeng itu memiliki lebih dari selusin aura yang sangat berbeda, mereka akan sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Di alun-alun, Cilang memegang pisau api merah dan mengulurkannya ke depan. Bus! Bilahnya bergetar dan menimbulkan suara gemuruh di udara. Biarkan aku melihat apakah kekuatanmu sesuai dengan keberanianmu. Cilang meraung, menggenggam pisau api merah, dan menebas ke depan. Wus! Sebuah bilah api berbentuk bulan sabit muncul di udara dan melesat ke arah pria bertopeng itu dengan kecepatan tinggi. Pria bertopeng itu tetap berdiri di tempatnya dan tidak menghindar. Krak! Pedang yang menyala itu melintasi tepat bahu kanan pria bertopeng itu. Seluruh lengan kanan pria bertopeng itu jatuh langsung ke tanah. Mata Cilang dingin. Dia menggenggam pedang api merah erat-erat dan menebasnya ke udara lagi. Pedang berapi lainnya menebas bahu kiri pria bertopeng itu. Seluruh lengan kiri pria bertopeng itu juga jatuh ke tanah. Hanya dalam 2 atau 3 detik, pria bertopeng itu kehilangan kedua lengannya. Ini sungguh menyedihkan. Banyak orang terkesiap. Dengan kekuatan sekecil ini, kau masih ingin merebut cermin pelindung roh dari Cilang. Apakah pria bertopeng ini benar-benar sedang bermimpi? Benar sekali. Kupikir dia bisa bertahan setidaknya 1 atau 2 ronde. Tapi dia bahkan tidak bisa menerima 1 pukulan pun. Dia terlalu lemah. Apakah orang ini tidak tahu siapa Cilang? Kalau tidak, mengapa dia begitu tertekan? Terdengar ledakan candaan di antara orang banyak. Namun, pada saat itu, tiba-tiba seseorang berteriak karena terkejut. Cepat, lihat, tangan pria bertopeng itu sebenarnya. Semua orang menatap pria bertopeng itu, lalu mata mereka terbelalak tak percaya. Mereka melihat bahwa 2 lengan pria bertopeng yang telah terpotong dan dijatuhkan ke tanah benar-benar melayang ke atas dan menempel kembali di bahunya. Bab 222, Nafas Naga Petir. Teknik sihir macam apa ini? Semua orang tercengang, mata mereka terbelalak dan bola mata mereka hampir keluar. Tidak seorang pun dari mereka pernah melihat pemandangan seperti itu. Lengan yang terputus sebenarnya dapat disambungkan kembali ke bahu. Melihat pemandangan ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Menurut pemahamannya, sihir generasi lengan yang terputus itu ada dan ada lebih dari 1 macam. Tetapi inti dari teknik ini adalah menumbuhkan lengan baru dengan cepat, yang berhubungan dengan vitalitas. Akan tetapi, pria bertopeng di depannya menggunakan lengannya yang patah untuk secara otomatis menyambung kembali ke bagian yang patah. Metode ini benar-benar berbeda dengan teknik kelahiran kembali semacam itu. Menyambungkan kembali lengan yang patah. Fang Yu samar-samar ingat bahwa sepertinya ada sejenis makhluk yang dapat melakukan hal serupa. Tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat mengingatnya. Di Gunung Guangchang, ekspresi Cilang sedikit berubah ketika dia melihat kedua lengan pria bertopeng itu disambungkan kembali. Sekalipun dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat ilmu sihir seperti itu. Namun, dia segera tenang dan mengangkat pedang api merah lagi. Melihat lokasi pria bertopeng itu, mata Cilang tampak dingin. Boom! Api merah yang lebih kuat membakar bilah pedang api merah.
Kali ini, Cilang akan memotong pria bertopeng itu menjadi dua. Saya ingin melihat apakah kamu dapat menyatukan kembali tubuhmu setelah terbelah dua. Cilang mencengkeram pisau api merah erat-erat dan menebasnya. Ses! Sebuah bilah pedang besar yang menyala menyerang pria bertopeng itu. Bilah api itu melekat erat ke tanah, meninggalkan retakan di setiap lintasannya. Kecepatannya sangat cepat. Jika pria bertopeng itu tidak menghindar, dia akan terpotong menjadi dua oleh bilah api. Tepat ketika bilah api hendak menyentuh pria bertopeng dan tidak ada cara untuk menghindarinya, pria bertopeng itu tiba-tiba bergerak. Kakinya langsung bangkit seperti pegas yang telah diregangkan hingga batas maksimal. Wus! Pria bertopeng itu menghilang dari tempatnya hampir dalam sekejap. Bom! K. Bilah api itu melewati beberapa pohon besar di belakang, memotongnya menjadi dua dan menyebabkan mereka tumbang satu demi satu. Saat itu, pria bertopeng itu telah menghilang. Cilang memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaan pria bertopeng di langit. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan mencari pria bertopeng di alun-alun. Wus! 2 detik kemudian, sebuah bayangan melintas di depan Cilang. Wajah Cilang berubah, dia menggenggam pedang api merah erat-erat dan mengayunkannya ke depan. Tapi pisau ini sama sekali tidak mengenai sasaran. Bayangan itu langsung melintas di belakang Cilang. Wajah Cilang berubah drastis dan dia ingin berbalik, tetapi sudah terlambat. Cilang itu terkena pukulan keras di punggung, menyemburkan darah dan terbang ke depan. Setelah lebih dari 10 meter, Cilang itu mendarat di tanah dan berguling beberapa kali sebelum menggunakan energi aslinya untuk berdiri tegak. Cilang menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap pria bertopeng yang muncul di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah 2 atau 3 putaran, dia menyadari bahwa pria bertopeng di depannya sangat kuat. Kecepatannya yang bagaikan hantu dan teknik anehnya dalam menyambung kembali lengan yang patah adalah hal-hal yang belum pernah dilihat Cilang sebelumnya. Serahkan cerminnya. Pria bertopeng itu mengeluarkan suara melengking lainnya. Mata Cilang bergerak sedikit. Perkataan pria bertopeng itu sebenarnya mengingatkannya. Dia jelas bisa menggunakan cermin pelindung roh untuk menghalangi serangan pria bertopeng itu. Memikirkan hal ini, Cilang mengeluarkan cermin pelindung jiwa dari tas penyimpanannya dan menaruhnya di saku dalam kemejanya. Dengan fitur pertahanan dari cermin pelindung jiwa, dia sekarang dapat fokus menyerang. Cilang menggenggam pedang cian rat-rat, melantunkan mantra, dan menggambar lingkaran di udara dengan pedang cian. Sebuah lingkaran api yang menyala dengan nyala merah muncul di depannya. Roda matahari merah. Cilang menggambar 9 lingkaran api di udara, menumpuk satu di atas yang lain, dan berdiri di depannya. Cilang menatap pria bertopeng itu, auranya meledak keluar. Boom! Kabut putih keluar dari tubuhnya. Aku akan meledakkanmu menjadi abu, kata Cilang dengan suara dingin, dan pada saat yang sama, dia menamparkan 9 lingkaran api di depannya. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam lingkaran api 9 lapis. Bola api mengembun di lapisan pertama lingkaran api, lalu melewati lapisan demi lapisan lingkaran api. Dengan setiap lapisan yang dilewatinya, kekuatan dan ukuran bola api akan berlipat ganda. Setelah melewati lantai 9, bola api itu telah menjadi sebesar matahari kecil, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat secara signifikan. Nafas panas menyerbu ke arahku. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di depan jembatan batu mundur satu demi satu, takut kalau mereka akan terluka secara tidak sengaja oleh bola api besar ini. Sebuah bola api raksasa melesat ke arah pria bertopeng itu dengan kecepatan yang amat cepat. Kali ini, dari sudut pandang manapun, pria bertopeng itu tidak punya ruang untuk bersembunyi. Pria bertopeng itu mengulurkan tangannya dan memutarnya di udara. Aliran udara di udara seakan berhenti mengalir pada saat ini. Dan bola api besar itu hanya terdiam di udara. Pria bertopeng itu mengayunkan tangan kanannya ringan ke depan. Aliran udara mulai bekerja lagi. Namun kali ini ke arah sebaliknya. Bola api itu melesat ke arah Cilang. Wajah Cilang berubah drastis, dan dia mengayunkan pedang api merah ke depan. Roda matahari merah 9 lapis di depannya segera terbang menuju bola api. Roda matahari merah 9 lapis melilit bola api, dan bola api itu dengan cepat menyusut hingga benar-benar menghilang. Saat ini, wajah Cilang terlihat sangat jelek. Semua orang yang menonton pertandingan itu tercengang. Mereka semula mengira Cilang akan meremukkan pria bertopeng itu sampai mati. Namun berbagai gerakan aneh pria bertopeng itu mengejutkan semua orang. Dari awal hingga akhir, Cilang tampaknya dirugikan. Sekalipun dia berada di puncak level Grandmaster, nampaknya dia tidak mampu menghadapi pria bertopeng ini. Fang Yu menatap pria bertopeng itu dengan mata berkedip. Lucu sekali. Setiap kali orang ini menggunakan teknik yang berbeda, aura yang keluar dari tubuhnya akan berubah. Seolah-olah orang yang berbeda sedang bertarung. Bagaimana mereka melakukannya? Mata Fang Yu penuh dengan kebingungan dan rasa ingin tahu. Cilang menatap pria bertopeng itu, mengencangkan cengkeramannya pada pedang api merah lagi, dan menyerbu ke depan. Karena sihir tidak berpengaruh pada pria bertopeng, ayo kita lawan dia dalam pertarungan jarak dekat saja.
Sekarang, dia dilindungi oleh cermin roh, dan dia tidak takut terhadap serangan apapun yang mengandung energi sejati. Cilang itu menerjang ke arah pria bertopeng itu dan mengayunkan pisau api merah dengan liar, tiap serangan ditujukan ke titik vital. Tetapi gerakan pria bertopeng itu lebih cepat dari yang dibayangkannya. Setiap serangannya dengan mudah dihindari oleh pria bertopeng itu. Semakin Cilang menyerang, semakin panik dia jadinya. Pada saat ini, pria bertopeng itu tiba-tiba berhenti bertahan, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melancarkan serangan. Pria bertopeng itu memukul dada Cilang hingga dia memuntahkan darah. Pada saat yang sama, pria bertopeng itu benar-benar mengeluarkan cermin pelindung roh yang telah Cilang taruh di saku dalamnya. Pria bertopeng berhasil. Para penonton berseru kaget. Cilang telah jatuh ke tanah, mulutnya penuh darah. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap pria bertopeng di depannya, hanya ada kengerian di matanya. Baik itu sihir maupun kemampuan bertarung, lawannya benar-benar menghancurkannya. Sebagai seorang Grandmaster di puncak alam dan seseorang yang masuk dalam daftar surgawi, dia tidak mungkin bisa menghadapi pria bertopeng itu. Dia sama sekali tidak sebanding dengannya. Sekarang, cermin pelindung jiwa telah dicuri, dan Cilang tahu bahwa ia bukan tandingan pria bertopeng itu. Berjalan. Keluar dari sini sekarang. Cilang menahan rasa sakit di dadanya dan kekacauan energi internalnya, berjuang untuk berdiri, dan mengedarkan energi internalnya, mencoba meninggalkan alun-alun itu. Pria bertopeng itu berdiri di sana, menatap cermin pelindung roh di tangannya. Pupil matanya yang abu-abu bersinar dengan cahaya aneh. Cilang telah melarikan diri. Pria bertopeng ini terlalu kuat. Dia bahkan mengalahkan Cilang dan membuatnya melarikan diri. Adakah yang bisa memberitahu saya siapa pria bertopeng ini? Orang-orang yang menonton pertandingan membicarakannya. Pada saat ini, Cilang telah melarikan diri ratusan meter jauhnya. Pada saat ini, pria bertopeng itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap punggung Cilang yang melarikan diri. Dia mengulurkan jarinya, lalu cahaya biru menyala di ujung jarinya. Ses! Lampu biru berkedip. Kekuatan guntur. Petir menyambar dari ujung jarinya, meninggalkan bayangan di udara, dan langsung menyambar Cilang yang melarikan diri. Ah! Raungan Cilang tiba-tiba datang dari kejauhan. Pria bertopeng itu meraih udara dengan tangan kanannya dan menariknya ke depan. Tubuh Cilang itu benar-benar terbang kembali dari kejauhan dan kembali ke pria bertopeng itu dalam beberapa detik. Pada saat ini, mata Cilang itu terbuka lebar, wajahnya penuh ketakutan, tetapi dia tidak bernapas lagi. Dia sudah meninggal. Cilang sudah mati. Cilang sudah mati. Cilang, yang berada di puncak level Grandmaster, sudah mati. Seseorang berteriak liar. Semua orang terbelalak lebar, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Sebelum pertempuran ini dimulai, tidak seorang pun yang mengira bahwa hasilnya akan seperti ini. Pada saat ini, Fang Yu juga menatap pria bertopeng itu dengan ekspresi terkejut di matanya. Saat pria bertopeng itu menggunakan kekuatan guntur tadi, aura yang terpancar dari tubuhnya membuat Fang Yu terasa sangat familiar. Dia segera ingat siapa pemilik aura ini. Naga guntur. Ini adalah nafas monster tingkat 8, naga petir. Bab 223, Fang Yu beraksi. Mengapa nafas naga petir muncul pada pria bertopeng? Memikirkan naga guntur yang dilihatnya hari ini di dasar sungai, hanya tersisa kerangkanya, tatapan Fang Yu menjadi tajam. Mungkinkah daging dan darah mayat naga guntur itu dimakan oleh pria bertopeng di depannya? Setelah menelan naga guntur, pria bertopeng itu memperoleh kekuatan guntur dari naga guntur. Fang Yu membuat penilaian ini tidak hanya berdasarkan aura pria bertopeng itu. Hal lain yang sangat penting adalah ketika pria bertopeng itu menggunakan kekuatan guntur, dia tidak membaca mantra apapun atau membuat segel tangan. Artinya, kekuatan petir yang barusan ia gunakan bukanlah sihir, tetapi berasal dari kemampuannya sendiri. Saat semua orang terkejut, pria bertopeng itu tiba-tiba berjongkok dan meletakkan tangannya di kepala Cilang yang sudah mati. Lalu, cahaya hitam memancar dari tangannya. Embun, tiup. Terdengar suara aneh. Terjadi keheningan di mana-mana. Suaranya sangat mirip dengan suara seseorang yang sedang mengunyah makanan lunak. Beberapa detik kemudian, sebuah lubang tiba-tiba muncul di wajah Cilang, memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya. Dan lubang itu masih terus melebar. Tak lama kemudian, seluruh daging dan darah di kepala Cilang itu lenyap, hanya menyisakan tengkorak kosong. Bukan hanya kepalanya saja, melainkan juga leher dan lengannya yang terekspos, hanya tulang-tulang putihnya yang tersisa. Ini. Setelah melihat pemandangan mengerikan ini, wajah para penonton menjadi pucat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Cilang berubah menjadi tumpukan tulang. Pemimpin Sekte Serigala Merah, seorang master di puncak alam Grandmaster, orang kuat yang terkenal dalam daftar dewa, benar-benar berubah menjadi setumpuk tulang. Amelia yang berdiri di samping Fang Yu ketakutan dan menjadi pucat. Dia berdiri di belakang Fang Yu. Menyaksikan orang hidup mati lalu perlahan berubah menjadi tulang belulang terlalu mengerikan baginya. Fang Yu menatap pria bertopeng itu lekat-lekat. Pada titik ini dia sudah yakin bahwa tubuh naga petir dimakan oleh pria bertopeng dengan cara yang sama. Jadi, kamulah yang melakukannya. Fang Yu berpikir dalam hati.
Setelah kilang itu berubah seluruhnya menjadi tulang, pria bertopeng itu berdiri dan memasukkan cermin roh di tangannya ke dalam sakunya. Kemudian dia berbalik dan melihat sekelompok orang di depan jembatan batu. Banyak orang ketakutan melihat perbuatannya dan berteriak. Lalu, pria bertopeng itu benar-benar berjalan ke arah mereka. Dia, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin membunuh kita semua di sini? Lari! Beberapa orang berhamburan ke samping karena panik. Pada saat ini, pria bertopeng itu melangkah maju dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sedang berdiri di depan Master Jubao yang hendak pergi. Wajah Guru Jubao menjadi pucat, dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" "Serahkan cermin lainnya, yang kamu miliki," kata pria bertopeng itu dengan suara kasar. Jantung Guru Jubao berdebar kencang. Dia memiliki cermin pelindung roh pada dirinya. Ia membeli 2 cermin pelindung roh dari orang lain, dan memutuskan untuk menggunakan yang satu untuk diperdagangkan dan yang satu lagi untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini kecuali dirinya sendiri dan orang yang menjual cermin pelindung jiwa kepadanya. Baru saja di pameran dagang, dia tidak pernah menyebut-nyebut cermin pelindung jiwa yang lain, apalagi mengeluarkannya. Bagaimana pria bertopeng itu tahu bahwa dia mempunyai cermin pelindung roh? Tetapi setelah melihat metode pria bertopeng itu, Master Jubao bahkan tidak berani berbohong. Dia langsung mengeluarkan kantong penyimpanan, mengeluarkan cermin pelindung roh lain dari dalamnya, dan menyerahkannya kepada pria bertopeng itu. Kakak besar, aku juga akan memberimu cermin pelindung jiwa ini. Kumohon, mohon berbelas kasihlah dan biarkan kami pergi, kata Master Jubao dengan takut. Pria bertopeng itu mengambil cermin roh, memasukkannya ke dalam sakunya, berbalik dan pergi. Semua orang menghela napas lega. Namun dia belum berjalan beberapa langkah ketika tiba-tiba berhenti. Hati setiap orang yang baru saja rileks, langsung menegang lagi. Pria bertopeng itu berbalik dan melihat ke sudut kerumunan. Orang yang berdiri di sudut ini adalah Fang Yu. Fang Yu juga melihat pria bertopeng itu. Tatapan mata kedua insan itu bertemu lagi di udara. Pria bertopeng itu berjalan lurus ke arah Fang Yu. Orang-orang yang berdiri di sekitar Fang Yu segera menjauh. Hanya Stella dan Erter serta putrinya yang masih berdiri di samping Fang Yu. Fang Yu, ekspresi Stella sedikit berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu kepada Fang Yu. Namun Fang Yu telah berkata sebelumnya, "Kalian mundurlah sedikit." Stella sedikit mengernyit, tidak berkata apa-apa lagi, dan menarik Amelia kembali. Pria bertopeng itu berjalan mendekati Fang Yu. Siapa pemuda itu? Kenapa dia terlihat familiar? Seseorang bertanya dengan bingung di kejauhan. Ada aura aneh tentangmu, kata pria bertopeng itu. Lalu apa? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Aku ingin menelanmu juga. Mata kosong pria bertopeng itu bersinar dengan cahaya aneh. Dia mengangkat tangannya seolah-olah ingin melakukan sesuatu. Boom! Namun detik berikutnya, terdengar ledakan keras. Pria bertopeng itu terbang mundur seperti bola meriam. Kau melahap mayat naga petirku tanpa persetujuanku. Aku bahkan belum datang untuk menyelesaikan masalah ini denganmu, tapi kau yang pertama datang kepadaku. Sungguh konyol. Tatapan Fang Yu dingin dan dia melangkah maju dengan kaki kirinya. Brak! Fang Yu segera menginjak tanah untuk membuat penyok, dan sosok Fang Yu langsung menghilang dari tempatnya. Fang Yu dengan cepat mengejar pria bertopeng yang terlempar mundur itu, mengulurkan siku kanannya, dan memukulnya dengan keras di perut. Boom! Pria bertopeng itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar di tanah. Serangan Fang Yu belum berhenti, dia mengangkat kakinya lagi dan menginjak wajah pria bertopeng itu. Boom! Kepala lelaki bertopeng itu terbenam dalam ke tanah dengan posisi yang sangat bengkok. Fang Yu melompat ke tepi lubang dan menatap pria bertopeng yang tergeletak di tengah lubang. Pada saat ini, semua orang di depan jembatan batu tercengang. Ini, apa yang terjadi? Pria bertopeng yang baru saja menyebabkan mereka sangat terkejut dan takut dipukuli dalam sekejap mata. Siapakah pemuda itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Krak! Pada saat ini, pria bertopeng itu tiba-tiba bergerak. Dia duduk dari lubang, tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Fang Yu tahu bahwa tubuhnya sedang memperbaiki tulang yang patah. Kemampuan pemulihan tubuh ini seharusnya juga berasal dari sejenis monster. Fang Yu menebak dalam hatinya. Tak lama kemudian, pria bertopeng itu kembali normal. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu di tepi lubang. Pupil matanya yang berwarna putih keabu-abuan dipenuhi rasa dingin. Semburan energi meledak dari tubuhnya. Napas naga guntur. Apa? Kilatan petir muncul di tubuh pria bertopeng itu. Dia menatap Fang Yu dan menendang kakinya. Wus! Sebuah bayangan melintas di udara, dan hanya dalam 0,1 detik, pria bertopeng itu bergegas di depan Fang Yu. Kecepatannya telah menjadi secepat naga petir. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Pria bertopeng itu mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba semburan cahaya gemuruh meledak dari telapak tangannya. Boom! Semburan kekuatan petir langsung menghantam Fang Yu. Cahaya biru muncul. Kekuatan guntur sesungguhnya sedikitnya lebih dari 100.000 volt.
Jika seorang prajurit biasa terkena langsung pukulan ini, bahkan jika dia memiliki tingkat master, dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tampak pucat saat mereka menyaksikan kilat menyambar di hadapan mereka. Bagaimana seseorang dapat bertahan hidup jika ditimpa kekuatan guntur seperti ini? Saya khawatir kita bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Mata pria bertopeng itu dingin, dan tangannya masih memancarkan kekuatan guntur. Dia tahu bahwa Fang Yu tidak mudah untuk dihadapi, dan dia harus benar-benar yakin untuk membunuhnya sepenuhnya. Pada saat ini, sebuah lengan terjulur keluar dari petir. Ada cahaya kemasan samar di bawah kulit lengan ini. Pria bertopeng itu tampak terkejut dan mencoba mundur. Namun, tangan yang bersinar dengan cahaya kemasan itu telah mencengkeram lehernya. Pria bertopeng itu ingin melawan, tetapi dia merasakan ada kekuatan besar yang menahannya dengan erat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok yang bermandikan cahaya kemasan berjalan keluar dari sorotan guntur, dengan kilat menyambar tubuhnya. Ses. Fang Yu menggelengkan lehernya, senyum tipis muncul di wajahnya, dan berkata, rasa mati rasa lebih nyaman daripada pijat. Terima kasih. Sambil berbicara, Fang Yu mencengkeram leher pria bertopeng itu dan mengangkatnya. Pria bertopeng itu diangkat oleh Fang Yu. Kenapa kamu harus menutup wajahmu? Meskipun kamu jelek, tidak perlu melakukan itu, kan? Fang Yu tersenyum dan mengulurkan tangan kirinya untuk menarik kain hitam di wajah pria bertopeng itu. Wajah asli pria bertopeng itu akhirnya terungkap. Ketika Fang Yu melihat wajah pria bertopeng itu, ekspresinya berubah. Ini. Bab 224, kekuatan yang tak tertahankan. Wajah di hadapanku begitu aneh dan jelek hingga hampir tidak bisa disebut wajah manusia. Seluruh wajahnya tampak terbuat dari beberapa potongan kulit dengan warna kulit yang berbeda, dijahit bersama dengan benang hitam, satu potong di kiri, satu potong di kanan, satu potong di atas, satu potong di bawah, dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Tidak ada hidung di wajah ini, tetapi ada mulut. Bibir atas dan bawah berwarna hitam murni dan dijahit dengan benang tebal. Ini, dikombinasikan dengan wajah, membuat pria bertopeng itu tampak seperti boneka yang dijahit dengan tali. Ketika orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan melihat wajah asli pria bertopeng itu, mereka semua terkejut dan menjadi pucat. Apakah ini benar-benar manusia? Maafkan aku telah berbuat salah padamu. Ternyata kamu memang memakai topeng karena kamu jelek. Fang Yu terkejut sesaat, lalu dia tersenyum dan berkata. Sambil berbicara, Fang Yu menyerahkan kain hitam di tangannya kepada pria bertopeng itu dan berkata, kamu harus menutupi wajahmu. Itu sungguh tidak elegan. Pria bertopeng itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi tatapannya sangat dingin. Mulutnya yang dijahit dengan benang tebal tiba-tiba terbuka. Mengaum. Raungan dahsyat keluar dari mulutnya. Raungan itu mengandung semburan kekuatan, yang langsung meledak ke arah Fang Yu di depannya. Boom! Sebuah kekuatan besar menghantam Fang Yu dan menjatuhkannya. Orang-orang yang berdiri di kejauhan juga terpengaruh oleh suara gemuruh itu dan buru-buru menutup telinga mereka dengan ekspresi kesakitan. Beberapa prajurit yang lebih dekat mengeluarkan darah dari telinga mereka. Pria bertopeng itu berdiri di tanah, menutupi wajahnya lagi, lalu menggerakkan kakinya dan menyerang Fang Yu lagi. Fang Yu baru saja berdiri tegap ketika pria bertopeng itu muncul di hadapannya. Pria bertopeng itu mengumpulkan bola energi sejati di telapak tangan kanannya dan menamparnya keras ke arah perut Fang Yu. Boom! Suara teredam. Fang Yu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi seluruh tangan kanan pria bertopeng itu meledak seketika dengan suara ledakan yang keras. Tulang-tulang di dalamnya hancur karena hentakannya. Pria bertopeng itu tampak terkejut dan segera mundur. Tetapi pada saat ini, kaki kanan Fang Yu melesat dan menendang perut pria bertopeng itu. Boom! Dengan suara keras, pria bertopeng itu terlempar mundur puluhan meter lagi dan berguling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Dia tergeletak di tanah, tidak bergerak. Terjadi keheningan di mana-mana. Semua orang menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, hanya ada kengerian di mata mereka. Siapakah pemuda ini? Pria bertopeng yang baru saja membunuh Cilang dengan kekuatan luar biasa dipukuli seperti karung pasir di depannya. Tuan Fang, benar-benar kuat. Amelia yang berdiri jauh menatap Fang Yu yang tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan redup, matanya yang indah penuh dengan kekaguman. Semua orang mengagumi yang kuat, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Fang Yu telah sepenuhnya menaklukkannya. Dan di belakang kerumunan, ada sepasang mata yang tertuju pada Fang Yu. Itu Windy. Windy belum pernah melihat Fang Yu sebelumnya sampai pria bertopeng itu mengambil inisiatif untuk mencari Fang Yu. Baru saat itulah dia tahu bahwa Fang Yu juga menghadiri pameran dagang malam ini. Menatap Fang Yu di alun-alun, mata indah Windy memancarkan cahaya aneh. Jika dia dapat bekerja sama dengan Fang Yu, seluruh dunia bawah tanah Jiangnan akan berada dalam jangkauannya. Pria bertopeng itu tergeletak di tanah tak bergerak. Fang Yu menatapnya, sedikit mengernyit. Karena dia tahu pria bertopeng itu belum mati. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat mulai keluar dari pria bertopeng itu. Setelah beberapa detik, pria bertopeng itu mulai bergerak.
Anggota tubuhnya tidak bergerak, tetapi tubuh bagian atasnya terangkat seolah-olah oleh tangan tak terlihat. Setelah beberapa saat, kakinya meninggalkan tanah dan seluruh tubuhnya melayang di udara, kurang dari 1 meter di atas tanah. Ada cahaya biru samar di tubuhnya. Apakah kamu akhirnya akan menggunakan kekuatan sihir? Fang Yu menatap pria bertopeng itu dengan mata menyipit. Pria bertopeng sebelumnya telah menggunakan berbagai kemampuan yang telah ditelannya untuk melawan Fang Yu. Sekarang, dia menyadari bahwa mustahil membunuh Fang Yu menggunakan kemampuan itu. Aura pria bertopeng itu masih melonjak. Tahap pembangunan pondasi, puncak tahap pembangunan pondasi, tahap pembentukan pol, puncak tahap pembentukan pil. Hanya dalam belasan detik, aura kultivasi pria bertopeng itu naik beberapa tingkat. Sekarang, dia sudah menjadi prajurit kuat di puncak tahap Jindan. Inilah yang disebut puncak seni bela diri. Inilah kekuatannya yang sebenarnya. Tangan kanannya yang tulangnya hancur karena hentakan itu, kini sudah pulih seperti biasa. Pria bertopeng itu mengangkat tangan kanannya, mengarahkannya ke posisi Fang Yu, membalik telapak tangannya, dan menekan dengan kuat. Boom! Tempat di mana Fang Yu runtuh seketika. Tetapi saat ini, Fang Yu telah menghilang dari lokasi itu. Wus! Sebuah bayangan melintas di udara, dan Fang Yu langsung tiba di depan pria bertopeng itu. Katakan padaku identitasmu, Fang Yu berkata dengan ringan. Menghadapi Fang Yu yang begitu dekat, pandangan dingin melintas di mata pria bertopeng itu. Dia mengangkat kedua tangannya dan membenturkan kedua telapak tangannya. Boom! Lapisan cahaya biru samar terpancar dari tubuhnya, menyebar keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Lapisan cahaya biru ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan dan langsung mengenai Fang Yu. Boom! Fang Yu merasa seakan-akan dirinya ditabrak gunung yang melaju kencang, dan dia terlempar mundur. Tanah di bawah kaki pria bertopeng itu juga penyok akibat kekuatan dahsyat ini. Setelah terbang mundur lebih dari 10 meter, Fang Yu akhirnya menstabilkan tubuhnya. Sihir macam apa ini? Mata Fang Yu berbinar. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, serangan Ki biasa hanya memberi sedikit pengaruh padanya. Seringkali, dia bahkan dapat mengabaikan serangan seperti itu. Namun sihir yang digunakan pria bertopeng tadi membuat Fang Yu merasakan kekuatan yang tak tertahankan, dan dia langsung terhempas. Sepertinya pemuda itu tidak sebanding dengan pria bertopeng itu. Melihat Fang Yu terlempar dan aura kuat pria bertopeng itu, banyak orang tampak ngeri dan berpikir dalam hati. Kekuatan yang ditunjukkan pria bertopeng itu begitu dahsyat hingga bahkan menyegarkan kognisi mereka. Apakah sihirnya dapat menahan kekuatan luar apapun? Fang Yu berpikir sambil menatap pria bertopeng itu. Dengan tujuan mencobanya, Fang Yu menamparkan pria bertopeng itu dengan telapak tangannya. Semburan energi sejati melesat ke arah pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu menggenggam kedua tangannya lagi, dan perisai energi biru muda menyebar ke segala arah. Boom! Energi sejati yang diledakkan Fang Yu menyentuh perisai energi dan langsung menghancurkannya, tidak mampu menimbulkan bahaya apapun pada pria bertopeng itu. Fang Yu mengerutkan kening dan menamparkan lagi. Kali ini, pria bertopeng itu tidak menggunakan sihir yang sama, melainkan mengulurkan tangannya dan memutarnya di udara. Aliran udara di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Energi sejati yang diledakkan Fang Yu juga terhenti di udara. Pria bertopeng menggunakan jurus ini saat bertarung dengan Cilang. Pria bertopeng itu menjentikan jarinya, dan energi sejati mengubah sasarannya dan menyerang Fang Yu. Boom! Fang Yu terkena ki sejatinya sendiri, dan asap serta debu langsung mengepul di tempat dia berdiri. Menariknya, berbagai teknik yang dimiliki pria bertopeng ini, semuanya adalah teknik yang sangat langka. Fang Yu berjalan keluar dari asap dan debu. Dia sekarang mungkin tahu bahwa senjata terkuat pria bertopeng itu adalah perisai energi yang membuatnya merasa tak tertahankan saat ini. Tetapi Fang Yu tahu bahwa tidak pernah ada sihir yang tak terkalahkan di dunia ini. Kekuatan sihir apapun terkait dengan kekuatan orang yang menggunakan sihir itu. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula sihirnya. Tingkat kultivasi pria bertopeng itu hanya pada puncak tahap Jindan. Tingkat kultivasi ini tidak mungkin mendukung mantra tak terkalahkan. Mungkin sudah terlambat sekarang, jangan main-main lagi. Fang Yu menatap pria bertopeng itu dan melangkah mundur dengan kaki kanannya. Boom! Dengan dorongan kuat kaki kanan, tanah langsung runtuh. Pada saat yang sama, sosok Fang Yu menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju pria bertopeng itu, sosoknya secepat kilat. Mencari kematian, pria bertopeng itu berkata dengan dingin. Dia menempelkan lagi kedua telapak tangannya. Boom! Perisai energi biru muda menyebar ke segala arah dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Kali ini, perisai energi menyebar lebih cepat dan dalam jangkauan lebih luas. Boom! Tanah tidak mampu menahannya sama sekali dan mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Orang-orang yang berdiri jauh dan menyaksikan pertempuran juga merasakan gelombang kekuatan yang datang. Banyak dari mereka yang berteriak dan terus mundur. Pada saat ini, Fang Yu telah bergegas ke depan perisai energi. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola energi sejati berwarna merah mengembun di tangannya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan muncul di bawah kulit kepalan tangan itu.
Fang Yu meninju perisai energi. Boom! Dengan suara keras, perisai energi itu langsung hancur oleh pukulan Fang Yu. Mata pria bertopeng itu berubah seketika. Bagaimana ini mungkin? Bab 225, Boneka. Klon. Sihirnya tidak ada hubungannya dengan ki sejati. Perisai energi ini sebenarnya adalah perisai energi molekuler yang dapat menolak semua materi eksternal dan menghancurkan segalanya. Semakin besar gaya eksternal, semakin besar pula gaya tolak perisai energi. Bagaimana perisai energi ini bisa ditembus? Dan dia hanya mengandalkan kekuatan fisik. Tetapi pria bertopeng itu tidak lagi mempunyai kesempatan untuk berpikir. Setelah perisai energi itu rusak, Fang Yu mendatangi pria bertopeng itu lagi dan berkata dengan suara dingin. Saya akan bertanya sekali lagi, siapakah Anda? Pria bertopeng itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangkat tangannya, ingin melawan. Tetapi pada saat ini, ledakan sonik terdengar di udara. Tinju Fang Yu telah mengenai dada kiri pria bertopeng itu. Sebuah lubang berdarah meledak di dada kiri pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu terjatuh dengan keras ke tanah dan kehilangan suaranya. Fang Yu mendarat di depannya, menatap pria bertopeng yang tergeletak di tanah, dan sedikit menyipitkan matanya. Saat ini, tidak ada darah yang mengalir dari dada kiri pria bertopeng itu. Setelah beberapa detik, lubang berdarah di dada kiri pria bertopeng itu mulai tumbuh daging dan darah baru dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mengisinya. Jantungnya meledak, tapi bisa diperbaiki. Tidak, dia tidak punya jantung sama sekali. Fang Yu mengangkat alisnya saat menemukan ini. Setelah beberapa detik, lubang berdarah di dada kiri pria bertopeng itu menghilang. Pria bertopeng itu membanting tanah dengan kedua tangannya dan menggunakan kekuatan itu untuk berdiri. Dia mengangkat tangannya dan membuat segel tangan yang rumit. Fang Yu tidak ingin memberinya kesempatan ini, jadi dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan memotong dengan cepat. Retak, retak. Dua suara terdengar, dan kedua lengan pria bertopeng itu terputus pada saat yang sama dan jatuh ke tanah. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang terciprat dari tangan pria bertopeng yang terluka itu. Tubuh orang ini. Pada saat ini, Fang Yu tidak yakin apakah pria bertopeng yang berdiri di depannya adalah manusia. Kalau manusia, bagaimana mungkin tidak butuh jantung dan tidak berdarah walaupun tangannya patah? Tepat saat Fang Yu tengah berpikir, dua lengan yang terjatuh ke tanah melayang ke atas dan siap disambung kembali. Fang Yu tidak ingin terlibat lagi dengan pria bertopeng ini. Dia mengulurkan tangan kanannya, menekan langsung kepala pria bertopeng itu, dan menekannya dengan keras ke tanah. Boom! Pria bertopeng itu ditekan ke tanah oleh Fang Yu lagi. Kemampuan perbaikan tubuhmu memang sangat kuat, tapi, mata Fang Yu berkilat merah, dan tangan kanannya menekan dada pria bertopeng itu. Boom! Aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Fang Yu. Ki merah muda muncul dari telapak tangannya, menyelimuti seluruh tubuh pria bertopeng itu. Ah! Pria bertopeng itu berteriak untuk pertama kalinya. Seluruh tubuhnya berkedut hebat, dan matanya yang sebelumnya kosong dan tanpa ekspresi, kini dipenuhi kengerian dan ketakutan. Setelah mempraktikkan teknik itu, ia kehilangan banyak kualitas kemanusiaannya. Salah satunya adalah emosi. Dia sudah lama tidak memiliki emosi. Tetapi sekarang, setelah menderita sakit fisik luar biasa, dia akhirnya merasa takut. Siapakah pria di depanku ini? Awalnya, dia hanya merasakan ada aura khusus pada Fang Yu yang ingin melahapnya. Tetapi seiring berjalannya pertempuran, dia menyadari bahwa kekuatan Fang Yu jauh melampaui ekspektasinya dan benar-benar tak terduga. Bahkan perisai energi molekul pun hancur oleh pukulan Fang Yu. Ini di luar pemahamannya. Dan sekarang, terbungkus dalam energi sejati Fang Yu, dia merasakan setiap bagian tubuhnya terbakar dan hancur. Jika begini terus, dia akan benar-benar mati. Kemampuan perbaikan dan penyembuhan tubuhnya yang ajaib berasal dari monster tingkat 8, kadal abadi. Kemampuan kadal mayat hidup sangat dilebih-lebihkan. Bahkan jika ada bagian yang terluka parah, hal itu dapat diperbaiki dan disembuhkan dengan cepat. Namun, kemampuan ini juga memiliki keterbatasan. Jika tubuhnya tidak memiliki 1 inci pun daging dan darah yang utuh, maka meskipun kadal mayat hidup memiliki kemampuan luar biasa, itu tidak dapat diperbaiki. Pria bertopeng itu tampak ketakutan di matanya dan berteriak terus-menerus. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa merasakan setiap inci daging dan darah, setiap sel di tubuhnya dicekik dan dibakar oleh ki sejati Fang Yu. Teriakan melengking dan melengking itu bergema dalam radius ratusan meter. Orang-orang yang berdiri jauh dan menonton perkelahian itu merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mendengar teriakan itu. Seberapa besar rasa sakit yang harus ditanggung seseorang hingga dapat mengeluarkan teriakan yang begitu kejam? Jeritan itu berlangsung selama hampir 30 detik sebelum tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, di kaki Fang Yu tergeletak mayat hangus. Dia jelas bukan manusia normal. Fang Yu berpikir dalam hati. Pria bertopeng ini memiliki banyak ciri-ciri yang tidak manusiawi. Baru saja, sebelum pria bertopeng itu meninggal, seberkas kekuatan jiwa tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan menghilang.
Ketika manusia normal meninggal, kekuatan jiwanya akan berangsur-angsur menghilang. Tetapi situasi pria bertopeng itu tampak sangat aneh. Mungkinkah orang ini hanyalah boneka? Fang Yu menebak, sambil menatap pria bertopeng di tanah. Ini memang kemungkinan yang sangat tinggi, kalau tidak maka mustahil menjelaskan berbagai fenomena aneh yang terjadi pada pria bertopeng itu. Akan tetapi, Fang Yu tidak peduli siapa dia, karena dia sudah dipukuli sampai mati. Fang Yu berjongkok dan mengambil 2 cermin pecah dari pria bertopeng itu. 2 pecahan cermin Xuan Luo. Meskipun Fang Yu tidak terlalu tertarik pada cermin Xuan Luo, karena berada tepat di depannya, dia lebih suka mengambilnya. Mungkin, di masa depan dia akan dapat menemukan bagian yang rusak lainnya dan menyatukan kembali cermin Xuan Luo. Fang Yu memasukkan 2 pecahan cermin Xuan Luo ke dalam tas penyimpanan. Semua orang di depan jembatan batu memandang Fang Yu. Suasananya tenang di mana-mana. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu benar-benar mengejutkan mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa pameran dagang yang digelar malam ini tidak hanya akan dihadiri monster seperti pria bertopeng, tetapi juga pelaku kejahatan seperti Fang Yu. Fang Yu berjalan kembali ke Stella dan yang lainnya dan bertanya, jam berapa sekarang? Amelia menatap Fang Yu dengan linglung, tidak dapat berkata apa-apa. Sekarang hampir jam 9. Stella melihat arlojinya dan berkata, ini saat yang tepat untuk kembali dan menikmati camilan tengah malam, kata Fang Yu. Setelah Fang Yu dan kelompoknya pergi, orang-orang di depan jembatan batu masih terdiam dan belum sadar. Windy awalnya ingin pergi dan menyapa Fang Yu, tetapi ketika dia melihat ada orang lain di sekitar Fang Yu, dia mengurungkan niatnya. Hei, sepertinya aku tahu siapa pemuda ini. Pada saat ini, seseorang berbicara dengan nada terkejut. Siapa? Tanya orang di sebelahnya. Dia tampaknya adalah pemuda yang mengalahkan master bela diri Marvin dengan kultivasi seorang prajurit bawaan di Danau Yuexin lebih dari sebulan yang lalu. Fang Yu. Pria itu menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Fang Yu. Meskipun orang-orang yang hadir tidak melihat pertarungan antara Fang Yu dan Marvin di Danau Yuexin dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, mereka semua pernah mendengar nama Fang Yu. Itu Fang Yu. Tidak heran dia begitu kuat. Kupikir insiden di Danau Yuexin hanya rumor. Aku tidak menyangka Fang Yu benar-benar ada. Terlalu jahat. Setelah mengetahui identitas Fang Yu, semua orang dipenuhi emosi. Pada saat ini, di belakang kerumunan, ada 2 orang dengan wajah pucat. Itu adalah Luke dan pengikutnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, Luke akhirnya mengerti mengapa dia merasa nama Fang Yu terasa familiar saat pertama kali mendengarnya. Ternyata itu monsternya. Untungnya, seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul malam ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Berpikir tentang bagaimana dia hampir membawa pengikutnya untuk memberi pelajaran pada Fang Yu, Luke merasakan hawa dingin di punggungnya dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Cina, tanah di ujung utara. Di sini terdapat pegunungan bersalju yang tak berujung, dan semakin Anda masuk ke bagian utara, semuanya berwarna putih dan tidak terlihat ujungnya. Dan di kedalaman terdalamnya, di lereng gunung salju yang tingginya hampir 2000 meter, terdapat sebuah gua dengan diameter sekitar 2 meter. Pintu masuk gua yang muncul di lokasi ini tampak sangat tiba-tiba dan tidak terbentuk secara alami. Di dalam gua gelap gulita, dan Anda bahkan tidak bisa melihat tangan Anda di depan Anda. Namun tiba-tiba, 2 sinar cahaya muncul dalam kegelapan. Ini sepasang mata. Di tengah mata terdapat pupil berwarna putih keabu-abuan. Klon yang pergi ke Jiangnan untuk merebut pecahan cermin Xuan Luo telah kehilangan kontak. Coba saya lihat apa yang terjadi. Pada saat ini, secerca cahaya muncul di mata itu. Setelah lebih dari 10 detik, cahaya di matanya memudar, digantikan oleh sedikit keterkejutan dan niat membunuh yang tak berujung. Beraninya kau menghancurkan klon hantuku. Tidak peduli siapa kau harus membayar harganya. Bersambung.